Balik dari libur langsung episodenya bikin main drawing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasa di 412. Wow, benar-benar gila. Memang ya ini udah ciri khasnya Gabu sih. Mau episode kayak gimana pun ceritanya tetap aja tiba-tiba pasti ada momennya Notabene bikin main blowing dan bikin tepuk jidat. Tepuk jidat dalam hal yang positif ya, karena bener-bener ngasih twist yang gak terduga. Itu memang jadi ciri khasnya Gabu yang bener-bener aku salut sih dari sejak awal tayang sampai sekarang ini. Jadi aku langsung mulai bahas Kamar Gabu episode 27 yang akhirnya tayang lagi setelah seminggu libur. Dan ya melanjutkan dari episode kemarin di mana pas bagian di mana si Hanto akhirnya mengetahui soal rahasia Keisuzuka yang ternyata adalah penciptanya Bitter Gabu. Di sini ya udah si Hanto seperti yang udah ketebak, dia pasti ngamuk sih. Langsung ngamuk dia karena ya siapa yang nyangka kan, kalau dia nggak bakal nyangka kalau orang yang selama ini bantu dia itu ternyata adalah pencipta dari Bitter Gabu yang selama ini dia lawan. Dan ya kalau dari reaksinya Hanto juga gimana, dan juga bukan Hanto sih, lebih tepatnya reaksinya kayak Suzuka ini menurutku cukup agak gimana ini. Reaksinya kayak Suzuka benar-benar kayak datar banget loh, kayak biasa-biasa aja dia. Jadi kayak gini loh. Bukan kayak orang kebingungan karena kegap atau gimana, tapi dia kayak santai aja gitu. Pas lihat si Hanto yang benar-benar lagi kondisi emosi gara-gara ngelihat apa yang di depan matanya itu, dia kayak santai banget sih Suzuka. Bahkan masih sepet-sepetnya loh ya. Masih sepet-sepetnya dia itu namari Gojiso baru ke si Hanto, karena kan ya tahu sendiri Hanto itu badannya kan lagi lemes kan. Nah, sama si Suzuka ditawari pakai Gojiso lain. Yang ditawari adalah si Breikuki yang diciptakan dari si Bitter Gabu. Jadi ya kayak buset dah. Si Hanto ya juga benar-benar kayak gak percaya, dia kan juga akhirnya kan ngamuk kan perihal kenapa kok Suzuka melakukan hal ini, padahal dia sendiri kan juga sama-sama ingin punya tujuan untuk mengalahkan semua Granito gitu loh. Dan dari sini ya sama si Suzuka dengan santainya dijawab ya kan ini masih sesuai dengan tujuannya mereka. Si Hanto itu yang pengen punya kekuatan untuk melawan para Granito, dan juga si Suzuka yang pengen melihat manusia bisa punya kekuatan untuk melawan Granito. Jadi ya menurut Suzuka itu win-win solution. Makanya ya dia santai-santai aja pasti kayak gitu. Dan ya singkat cerita ya si Hanto akhirnya pergi dari sana karena udah emosi. Tapi di sini ya ternyata si Suzuka juga merasa kayak agak sedikit getol juga ya, karena semua rahasia dia kegap sama Hanto. Karena apa? Dia merasa kalau kayak gini ini kayak eksperimennya dia selama ini bakal berakhir di sini kalau dia tuh nggak ambil tindakan, katanya sih kayak gitu ya. Mungkin eksperimen yang berhubungan dengan entitas yang huruf K itu yang aku bahas di toko update kemarin, mungkin ke situ sih. Jadi tapi aku nanti bahas itu belakangan aja lah ya. Jadi singkatnya ya ada si Hanto yang pergi dalam kondisi dia masih kepayahan gara-gara badannya dia masih sakit-sakitan. Akhirnya kan ditemukan pingsan kan sama si Soma dan juga Sachika, yang waktu itu mereka habis ada tugas kerja pindahan rumah ya. Nah mereka pas dalam perjalanan naik mobil, si Soma itu kayak ngelihat ada Hanto yang lagi terkapar pingsan di pinggir jalan. Akhirnya ditolong kan sama mereka, dan pas mau dibawa ke rumah sakit kan juga nggak mungkin kan, karena ya si Hanto itu sudah badannya sudah bukan kayak manusia biasa, jadi nggak mungkin ditangani dengan cara medis biasa. Akhirnya si Soma itu kayak bilang ke Sachika buat bawa Hanto ke satu tempat, dan ya seperti yang udah ketebak, tempat itu adalah tempat tinggalnya si Paman Dente. Jadi di situ ya ada si Hanto diperiksa sama Paman Dente, dan ya meskipun ada satu momen yang cukup gimana ya, agak lega aja sih rasanya, karena pas ada bagian dimana kan si Sachika kayak agak kaget ya pas lihat wujudnya Paman Dente. Ya wajar sih, Paman Dente kan wujudnya langsung Granito gitu, nggak ada wujud penyamarannya. Jadi ya si Sachika agak kaget liatnya. Tapi ya dia masih tetap berusaha tenang. Jadi biar si Somanya nggak nyakiti hatinya si Soma gitu kan, yang di hadapannya dia itu kan adalah anggota keluarganya si Soma kan, lebih tepatnya kakeknya si Soma. Kalau perihal hasil pemeriksaannya nanti aja. Jadi pas si Soma itu nyoba periksa ke jaketnya si Hanto buat nyari Gojiso yang dia titipkan yang dia kasih ke Hanto, maksudnya buat nyari informasi Hanto itu kenapa gitu. Tiba-tiba kan
dia lihat si Cokot Gojiso keluar dari dari apa namanya, dari kantong celananya Hanto kan. Nah pas mau ditangkep itu si Gojisonya malah loncat-loncat gak jelas, sampai akhirnya bikin Soma, Sachika sama Paman Dende agak kelabakan tuh nangkepnya. Dan ini benar ada, ini cuma momen lucu-lucuan aja ya, dimana pasti Sachika tiba-tiba kayak punya insting tajam buat buat langsung insting secepat kilat buat nangkep si Cokot Gojiso ini cuma buat lucu-lucuan aja sih. Jadi kayak ya ciri hanya saya kamar itu, jadi ada momen-momen lucunya aja sih. Ini jujur ya, ini aku tegaskan aja, ini cuma buat lucu-lucuan aja bagiannya Sachika tadi itu. Jangan sampai ada pemikiran kalau ini jadi momen dimana tanda-tandanya Sachika bakal jadi rider. Jangan, menurutku jangan. Ya aku masih jujur ya, sampai sekarang pun ya, meskipun dengan perannya Sachika yang makin kesini makin masuk ke ceritanya Gabu, aku tetap kontra sih kalau perihal nanti si Sachika bakal jadi Kamen Rider. Tapi kalau misalnya udah kejadian beneran sama Toei-nya ya sudah, aku mau gimana. Tapi kalau belum kejadian, aku tetap kontra karena ya aku jujur aja kangen loh lihat heroinnya bener-bener pure heroin kayak Sachika sekarang ini. Jadi ya janganlah, jangan banget aku amit-amit lah, jangan sampai dia jadi rider. Menurutku nggak banget sih, maksa ntar jadinya. Dan singkatnya sih akhirnya kan si Cokot Gojisonya ketangkep kan, sama Cokot Gojisonya ketangkep, terus juga sama si Soma itu kayak ditanya-tanyain lah sama si Soma. Tapi ya lucunya si Cokot Gojisonya itu diem aja loh, bahkan pas dipasang ke si Gabufonya Soma nggak keluar apa-apa. Mungkin karena faktor itu adalah Gojiso yang tercipta dari bitter gabu kali ya, makanya si Soma, makanya pas ditancapkan ke si Gabufonya Soma ya udah nggak keluar apa-apa dari si Cokot Gojiso. Atau ya memang si Cokot Gojiso punya ya kayak memang sengaja diem aja, dan akhirnya sama si Sachika dimasukin toples karena memang itu Gojiso agak mencurigakan. Dan ada kan si Soma ini bilang ke Mama Dede buat neliti si Cokot ini kayak gimana, sembari dia itu bakal pergi ke tempatnya kayak Sosuga. Maksudnya buat nanya ini Hanto itu diapain sama dia gitu. Dan ini menurutku momen pas dimana si Soma ketemu kayak Sosuga itu cukup creepy ya, bisa dibilangnya. Ini unik sih, bisa ngasih momen yang creepy kayak gitu, dimana kayak ya ada bagian dimana ya bagian kayak ton ruangannya jadi agak gelap, terus juga si kayak Sosuga kayaknya tadi kayak lagu apa ya, kayak lagu Nina Bobo gak sih? Tapi Nina Bobo yang versi apa, versi luar Indo, yang versi originalnya gitu, yang bisa dibilang kayak buset nih, kayak suasana jadi kayak creepy banget gitu. Apalagi jika bahas bagian di mana si Soma itu kayak mencerca si Kazuka dengan banyak pertanyaan, terus tiba-tiba dia di langsung disergap sama bitter gabu, buset dah itu kayak. Dan apalagi jika ditambah dengan si Kazuka masih santai gitu, masih santai aja pembawaannya, jadi kayak anjay ini creepy banget ini pembawaannya. Dan ya udah akhirnya di sini ya Soma yang gak siap karena tiba-tiba dia disergap sama bitter gabu dari belakang, akhirnya berakhir dengan dia disandra sama Kazuka dan juga bitter gabu. Dan balik lagi ke tempatnya Paman Dente, akhirnya di sini kan si Hanto sadar kan, akhirnya si Hanto siuman setelah diperiksa sama Paman Dente. Ya meskipun dia juga masih agak kaget sih pas dia lihat wujudnya Paman Dente yang seorang Graniuto. Cuma akhirnya setelah ditenangkan sama si Sachika, ditenangkan sama Sachika, ya udah akhirnya si Hanto akhirnya bisa tenang. Dan juga pas dia nyoba tanya kondisi badannya dia ke si Paman Dente, dijelasin karena memang apa namanya, si Hanto itu kondisinya kayak sekarang itu memang benar-benar ada kaitannya sama organ Graniuto yang ada di tubuhnya dia. Kenapa? Ternyata ini berarti memang sesuai dugaan, karena ternyata organ Graniuto dia itu jadi kayak kayak aktif sejak si Hanto itu pakai Cokot Gojiso. Itu yang bikin makanya tubuhnya Hanto jadi kayak nggak bisa ngimbangi efek dari aktifnya organ Graniuto dalam tubuhnya dia. Ya wajar juga sih, itu kan memang ya gimana ya. Jadi kayak Cokot Gojiso ini kayak gini ya, apa bisa dibilang kayak kan ini organ Graniuto di dalam tubuhnya Hanto kan adalah ingredient buat dia bisa jadi Kamen Valen kan. Dan pas dia pakai Cokot Gojiso, otomatis organ Graniuto di dalam badan dia itu jadi kayak semakin aktif gitu loh. Makanya itu kayak ngasih bikin si Hanto itu jadi kayak fisiknya Hanto jadi gak bisa ngimbangi gitu, karena memang kekuatannya terlalu gede mungkin kali ya.
Dan sebenarnya itu juga dijelaskan sama Paman Dende loh. Sebenarnya ya, nggak cuma cokot Gojizo. Kalau si Hanto make Gojizo-nya Soma, yang Gojizo biasa aja, ya entah itu Cokodon, Tomaru atau mungkin Bushuel, sebenarnya ya ini kan Gojizo yang selama ini sudah dipakai sama Hanto buat jadi formnya Hanto kan. Nah itu semua Gojizo itu sebenarnya itu juga ngasih efek samping ke si Hanto loh sebenarnya. Jadi ya memang ada efeknya, cuma mungkin nggak begitu kelihatan. Karena katanya kalau penggunaan Gojizo-nya ini sebenarnya ada batasnya gitu, jadi nggak bisa sering dipakai. Jadi ya mau Gojizo apapun sebenarnya juga beresiko, Pak. Jadi kayak Hanto memakai Gojizo apapun sebenarnya itu cukup beresiko loh, nggak cuma pakai cokot aja. Makanya jadi kayak, tapi mungkin karena bisa dibilang ya Gojizo Soma itu mungkin kayak versi positifnya kali ya, makanya efek sampingnya nggak begitu kelihatan. Makanya kan si Hanto selama ini kan baik-baik aja pas dia pakai Gojizo yang dari Soma. Beda pas dia pakai cokot Gojizo yang dia langsung kesakitan kan. Maka di sini ada si Mama Dedeng ngimbau si Hanto buat sementara ini jangan Hensi jadi kamar Valen dulu karena ya badannya dia itu lagi nggak baik-baik aja. Bahkan sebenarnya Mama Dedeng juga ngasih saran kalau misalnya dia itu bisa ngelepas organ granito di dalam perutnya si Hanto. Jadi kalau kayak gitu ya udah Hanto bakal sembuh total. Cuma ya si Hantonya nggak mau karena ya dia merasa kalau organ granitonya dia dilepas ya dia bakal jadi manusia biasa lagi dan nggak bisa jadi rider lagi kan, dan nggak bisa berjuang lagi gitu, maka dia nggak mau karena memang dia benar-benar ya gimana ya kan tekadnya dia buat melawan Stomach Corporation kan benar-benar kuat banget, makanya kalau dia ditawar kayak gitu dia nggak mau gitu. Tapi di sini juga ya ditimpani sama si Sachika, kalau tekadmu memang segitu gedenya kenapa nggak pakai Gojizo Soma aja gitu. Jadi ya jadi kayak sedikit kayak ngasih tamparan lagi ke si Hanto gitu dalam tanda kutip, karena ya kalau si Hanto kayak tekadnya segitu gedenya kenapa kok dia nggak minta tolong Soma aja gitu, yang ini pasti bakal mau bantu dia. Ya si Hantonya nggak bisa ngomong karena ya sebenarnya kan memang sekarang bisa dibilang kan kondisinya Hanto sama Soma lagi diem-dieman kan karena faktor pengungkapan nasib ibunya Hanto sebelumnya masih belajar sampai sekarang loh. Dan akhirnya di sini pas mereka lagi berbicara ini tiba-tiba kan si Hanto dapat telepon dari si Keizo juga kalau perihal si Keizo juga lagi nyandra si Soma kan. Dan akhirnya di sini si Keizo juga itu bilang ke si Hanto buat ketemuan di satu tempat karena katanya si Keizo juga mau nunjukin sesuatu ke si Hanto. Dan ya dari si Hanto akhirnya kan pergi ke sana kan. Setelah sebelumnya itu dia juga sempat dikasih tahu sama si Sachika perihal kondisinya Soma sekarang, yang bisa dibilang kan Soma kan lagi gak baik-baik aja juga gitu, karena Soma itu biasanya lagi lemes-lemesnya, bahkan dia juga lagi kena penyakit mental bisa dibilang karena beberapa kejadian apalagi juga kan juga dijelaskan kalau Soma itu belakang ini ternyata dia nggak bisa makan apa-apa selain es krim loh ternyata. Jadi ya kalau dia makan yang lainnya kayak dia tuh kan lemes banget gitu loh, tapi kalau dia makan es krim dia bisa seger lagi. Jadi kayak saking mentalnya dia lagi terguncang ya, makanya akhirnya si Soma itu gak bisa makan apa-apa selain es krim, dan itu dikasih tahu ke si Hanto. Dan pas denger itu dari Sachika, kayak Hanto tuh merasa kalau dia kayak akhirnya mulai terbuka pikirannya si Hanto di sini, kalau dia itu merasa kalau Hanto apa sikapnya apa namanya, bukan sikap ya, apa namanya, kalau keadaannya Soma sekarang itu terjadi karena salahnya dia. Jadi kayak dia merasa bersalah gitu karena Soma jadi karena sikapnya dia itu Soma jadi kayak gini. Makanya akhirnya dia itu merasa kalau dia punya tanggung jawab, dan akhirnya ya udah dia masakan buat pergi ke tempatnya kayak Suzuka buat nyalakan Soma. Dari sisi lain kan juga akhirnya si Sachika juga nelpon si Lakia kan buat ikut bantu. Dimana di sini juga dimana di sini juga akhirnya si Lakia juga akhirnya kan juga mau berangkat ke sana. Cuma di sini tiba-tiba si Mama Dede ngomong lagi ya lewat teleponnya si Sachika kalau sebelum ke tempatnya sebelum nyamatin si Soma itu dia disuruh buat datang dulu ke tempatnya Paman Dente gitu loh. Katanya mau Mama Dede mau melakukan sesuatu dulu sebelum si Lakia datang ke sana. Ini aku selalu jelas saja. Pas jadi kan sikatnya ada si Lakia kayak datang ke tempatnya ke Paman Dente, dan dia tuh ini ngasih flash tamgir sama 2 Gojizo dia ke si Paman Dente. Katanya ini
pas ditanya sama si Sachika itu ini mau diapain, dan ternyata si Paman Dente itu berencana buat bikin salinan dari Flash Time Gear. Karena gini, karena Flash Time Gear adalah buatannya si Nielf, di mana Nielf itu juga bisa dibilang itu belajar adalah muridnya si Paman Dente dulu. Jadi ya Paman Dente merasa kalau dia itu masih, dia juga bisa membuat belt yang sama dengan Flash Time Gear yang sama dengan dengan buatannya si Nielf, katanya sih gitu. Dan ini jelas lah ya arahnya kemana ini juga, karena kenapa ini juga Paman Dente bahkan ngomong di mana itu dia itu pengen bikin Gojizo sama belt yang benar-benar kompatibel untuk bisa dipakai sama si Hanto. Jadi ya ini bakal jadi ya tanda-tanda yang bisa jadi satu tanda untuk proses kemunculannya Valen Frappe Custom sih, jelas ini mah. Jadi ya perihal beltnya ini benar-benar dibuat sama Paman Dente, tapi ini Flash Time Gear yang berbeda ya, karena ini Flash Time Gear yang sudah benar-benar kompatibel sama Hanto yang notabene manusia biasa. Jadi kayak Flash Time Gear sudah sedikit dimodif lah bisa dibilang. Terus juga untuk Gojizo ya sih nggak tahu ya apakah Paman Dente yang buat atau tetap Soma yang buat, karena kan kalau berkaca dari foto dari potongan adegan di episode berikutnya itu ada bagian di mana si Hanto sama Soma itu lagi minum frappe kan. Jadi ya mungkin aja kalau Gojizo-nya itu ya tetap Soma yang ngasilin. Atau gini, antara main itu Gojizo si frappe Gojizo ini benar-benar dibuat sama Soma. Ya jadi langsung dipakai, ya muncul dipakai gitu, atau ya udah begitu muncul tuh nanti bakal dimodif sedikit sama Paman Dente. Mungkin sih gitu ya. Ini kan juga mungkin ada hubungannya dengan Paman Dente juga ingin meneliti si artificial Gojizo-nya si Rakia kan, jadi si Dopuri sama Purugeli. Mungkin buat itu sih, jadi kayak Gojizo yang dihasilkan sama Soma nanti si Frappe Gojizo ini mungkin bakal diteliti lagi sama Paman Dente biar bisa benar-benar kompatibel sama Hanto. Gak cuma B aja, tapi Gojizo juga bisa kompatibel. Mungkin sih gitu ya. Dan balik lagi ke si Hanto, ada kan singkatnya dia datang ke tempat di mana ke tempat pertemuannya dia sama Keizo-Suga, dan di sini gak pakai basa-basi, si Keizo-Suga yang udah langsung ngelepasin si Soma, dia langsung nunjukin Back Magnum dan juga si Breikuki Gojizo ya, dan langsung gak pakai basa-basi, dia langsung berubah jadi Kamen Rider Back. Jadi ya bahkan dia juga jelasin kalau pas dan jadi jelasin kalau ternyata Back Magnum ini adalah versi upgrade dari Valen Buster yang dia buat untuk Hanto. Bahkan dari semua penelitian dia selama ini, bahkan termasuk penciptaan Bitter Gabu ini, dia akhirnya bisa menciptakan Gojizo yang benar-benar kompatibel sama dia. Dan Gojizo itu adalah si Breikuki Gojizo. Dan di sini menurutku sequence perubahannya si Kamen Rider Black cukup unik ya, dimana si Keizo juga kayak nggak langsung hafal Henshin pose-nya gitu. Jadi kayak dia masih meraba-raba dulu gitu. Kayak gimmick Henshin kayak gimana, terus juga pas di Henshin kayak gimana, dia masih kasih sedikit meraba-raba gitu. Jadi kayak masih awal banget, kayak orang awam banget gitu. Jadi kayak unik sih di sini. Jadi kayak nggak langsung tiba-tiba ada Henshin pose-nya gitu. Dia kayak masih nyoba mikir-mikir dulu gitu Henshin pose-nya kayak gimana. Itu menurutku cukup unik sih. Dan di sini bahkan juga diklaim sama si Keizo juga kalau Kamen Rider Black ini lebih kuat dari wujud ridernya si Soma, itu Kamen Rider Gabu. Dan di sini ya udah ini terjadi pertarungan antara Kamen Rider Black dan juga Kamen Rider Gabu. Dan di sini ya sebenarnya si Soma kan cuma pakai basic formnya dia doang kan, jadi si Popping Gumi form. Sebenarnya nanti ada alasannya kenapa kok si Soma itu cuma pakai Popping Gumi aja, nggak pakai form Genan, bahkan nggak pakai Keking atau bahkan Blizzard Sorbet. Nanti ada alasannya kok. Tapi ya di sini jelas karena si Soma cuma pakai Popping Gumi, kebantai dia sini. Jadi ya dari power scaling-nya udah jelas jauh nih antara Gabu Popping Gumi sama Big itu benar-benar jomplang. Di mana sini ya apalagi juga ditambah dengan si Keizo-Suga juga kayak pertarungannya benar-benar ala-ala gunslinger, yang bahkan semua tembakannya, hampir semua ini mayoritas tembakannya yang diarahkan ke Soma itu benar-benar presisi banget loh. Bahkan sampai bikin armornya Soma itu bocel sana sini kan akhirnya. Jadi bisa bilang apalagi jika dengan beberapa improvement pertarungannya dia ini yang notabene juga agak sedikit gak bisa ketebak, mulai dari dia kayak nendang mobil ke area Soma sampai terus juga dia langsung nge-finishing sembari Soma yang ke arah Somanya lagi nggak bisa lihat apa-apa gara-gara ketutupan mobil. Terus juga dia kayak bikin kata-kata dari tembakan pistol dia yang ditembak ke Soma ya, kayak ya. Terus juga apa lagi ya, terus juga pas dia pas nembak dia sambil merosot di lantai, itu gila sih. Jadi kayak bener-bener
benar-benar ala gunslinger banget gitu kayak pertarungannya si Kamen Rider Black ini. Dan ini juga benar-benar bikin Soma ya keteteran di sini. Dan ini terjelaskan juga alasan kenapa kalau si Soma itu sebenarnya kok nggak pakai form dia yang lain. Karena apa? Karena yang dilawan sama dia itu adalah manusia. Kan mau gimana pun wujudnya si Keisazuka sekarang dia tetap manusia gitu. Jadi ya dia nggak bisa bertarung serius karena ya yang dia udah adalah manusia biasa. Itu makanya si Soma itu nggak pakai formnya dia yang lain dan nggak bisa bertarung secara serius. Ya ini agak ironis juga ya. Soma yang pengen melindungi manusia, tapi lawan terberatnya dia sekarang adalah manusia itu sendiri gitu. Jadi agak ironis juga bagi Soma gitu loh. Dan ini juga akhirnya di sini terjadi momen benar-benar bikin mangap sih, bisa dibilang bikin agak menganga karena hampir semua hal di sini diungkap sama si Keisazuka. Jadi perihal penelitian dia selama ini itu diungkap semua loh, nggak ya hampir nggak semuanya tapi hampir semuanya diungkap lah. Mulai dari jadi kayak dia menjelaskan kalau penelitian dia selama ini mulai dari ngubah untuk jadi Kamen Rider, terus juga penciptaan Bitter Gabu, bahkan bahkan penciptaan Big Magnum yang dia pakai sekarang itu bukan penelitian yang cuma dilakukan dalam sehari semalam doang. Ternyata si Keisazuka ini sudah melakukan penelitian ini selama 20 tahun. Jadi ya penelitiannya benar-benar makan waktu yang panjang banget sampai ke titik sekarang. Jadi ya puncak, jadi dia baru bisa jadi puncak penelitiannya dia ya sekarang ini pas dia bisa jadi Kamen Rider Black, dan itu butuh waktu yang lama banget sampai 20 tahun. Bahkan nggak cuma butuh waktu 20 tahun. Ini yang cukup gila sih. Ternyata banyak orang yang dalam kutip sudah ditumbalkan sama dia demi kelancaran penelitiannya dia ini. Katanya ada sekitar 8 atau bahkan lebih orang yang sudah dijadikan oleh Keisazuka sebagai kelinci percobaannya dia untuk bisa sampai ke titik sekarang. Jadi ya bisa dibilang ya Hanto itu bukan kelinci percobaan yang pertama. Sebelumnya Hanto itu masih ada lagi banyak orang yang sudah jadi tumbalnya lah, bisa dibilang. Yang mungkin jadi kelinci percobaan terus gagal. Nyari orang buat jadi kelinci percobaan, dia gagal, orang yang mati nyari lagi, orang yang mati gagal nyari lagi, kayak gitu terus sampai ke sekarang itu si Hanto yang jadi kelinci percobaannya. Dan bahkan di sini juga si Keisazuka itu ngungkap soal rahasia dari penyebab dari ini kematiannya Pak Shoya, mentornya si Hanto. Tahu kan mentor yang tepatnya si Hanto kerja jadi jurnalis itu loh. Nah itu ternyata di sini terungkap kalau memang penyebab orang jadi dalang di balik kematiannya Pak Shoya itu adalah Kenzo Suga. Kenapa kok bisa gitu? Ternyata dia itu kayak dia sempat notice kalau dia nemuin subjek kelinci percobaan baru kan, yaitu si Hanto. Nah info ini diteruskan ke si Nielf karena kan mereka memang punya hubungan antara si Keisazuka sama si Nielf kan, diteruskan ke si Nielf, terus kayak Nielf itu kayak sedikit lakukan sebuah rencana di mana buat mancing si Hanto lah, di mana dia itu kayak nyuruh si Ganado Jamur ya katanya, nyuruh si Ganado Jamur buat ngubah Pak Shoya jadi Human Press terus dibunuh, dan itu akhirnya diharapkan jadi pemicunya si Hanto buat dia itu mau dioperasi sama si Keisazuka agar dia bisa jadi Kamen Rider Valen. Jadi kayak dimainin gitu si Hanto ini. Jadi kan dijebak jadi bang si Hanto ini. Jadi kematiannya Pak Shoya itu bukan karena faktor ketidaksengajaan yang faktor kebetulan, itu memang udah direncana sama Keisazuka demi dia itu bisa mancing Hanto buat mau jadi kelinci percobaannya dia. Ini gila sih. Jadi kayak bener-bener licik banget loh ini rencananya si Keisazuka. Dan ya udah, karena pengungkapan ini akhirnya bikin si Hanto ada kena mental, dimana dia langsung shock, gak percaya karena ternyata orang yang selama ini bantu dia buat jadi rider adalah orang yang sudah jebak dia. Langsung diam, nangis, dia benar-benar shock. Bahkan Soma juga ikut shock karena kenyataan ini. Dan akhirnya pas si Hanto mau dibawa sama Bitter Gabu, akhirnya sama Soma cepat ditolong dan akhirnya mereka bisa kabur dari sana. Dan ya udah, akhirnya si sama Hanto kabur dan si Keisazuka juga terlihat di sini ternyata di sini ya
ternyata meskipun si Keisuzuka itu sudah bisa jadi Kamen Rider Black yang notabene berarti dia memodifikasi badannya dia sendiri, ternyata perubahannya dia menjadi Kamen Rider Black itu tetap ada efek sampingnya loh, dimana pas dia Unhenshin kan tangan kanan dia jadi kayak langsung keriput gitu kan, jadi kayak langsung keriput gitu, yang ternyata itu adalah efek samping di mana ini apa, di mana tubuh dari orang yang sudah berumur itu ternyata nggak bisa ngimbangi kekuatan dari form Kamen Rider Black itu sendiri, karena ternyata ya tahu sendiri kan kalau si Keisuzuka kan orangnya udah mau kepala 5 kan, apa aktornya kan udah mau kepala 5 ya, bisa dibilang kalau di real tadi, jadi ya umurnya itu juga dipakai di sini, jadi ya karena Keisuzuka juga orang yang udah berumur, jadi ya beban yang diterima dari tubuh dia pas dia Kamen Rider Black jadi lebih gede, makanya kan badan dia langsung keriput gitu pas dia Unhenshin. Jadi memang sebenarnya sih perubahannya si Kamen Rider Black ini juga cukup resiko ya ternyata, nggak bisa dipakai secara sembarangan karena ya bakal ngasih beban besar ke tubuhnya dia. Bahkan itu juga yang semakin meyakinkan ke Keisuzuka kalau ya karena hal ini cuma Hanto yang katanya bisa melanjutkan penelitiannya dia gitu loh, karena sih gitu, dan ya udah saja bersambung sini. Dan langsung kalau lanjut ke preview sih bisa dibilang banyak highlightnya, apalagi kan minggu depan tuh bakal jadi episode debutnya Kamen Rider Valent Frappe Custom kan, jadi previewnya bakal bahas soal ya prosesnya dia kayak gimana, mulai dari gimana Hanto sama-sama bisa berbaikan, terus juga gimana nanti si Paman Dente menciptakan Fast Time Gear 1 lagi untuk Hanto, dan akhirnya ke puncak di mana akhirnya si puncak pertarungan di mana Kamen Rider Valent Frappe Custom akan bertarung lawan Kamen Rider Black. Jadi ya itu sih kalau bisa dibilang yang bisa aku simpulin dari episode 27 ini. Jadi ya kalau kesimpulan singkatnya sih memang agak gila sih episodenya. Karena ya ini, karena ternyata episode ini cukup menguak banyak hal ya, terutama soal rahasianya Keisuzuka. Ya meskipun nggak semua, tapi ternyata cukup menjawab lah beberapa detail yang selama ini belum kejawab. Mulai dari motivasinya dia kayak gimana, terus juga proses dia awal-awal menciptakan awal penelitian itu kayak gimana, awal asal usulnya itu ya sedikit terjawab lah, meskipun ya mungkin belum semuanya. Jadi ya aku cukup penasaran sih nanti bakal gimana penerapan episodenya, apalagi nanti apa minggu depan bakal ada debut upgrade formnya Valen kan, itu bakal jadi puncaknya nanti sih. Jadi ya mungkin gitu aja lah kali ya. Oh iya, sama ini aku mau bilang ya, ini aku agak singgung dikit ya. Ini kalau mau skip atau langsung close gak apa-apa. Ini aku cuma mau bahas soal ini. Soal ada bocil yang notabene ngerusuh lagi di channelnya Agan Reza. Yang katanya dia tuh mau ini hanya ngoreksi bahasanya Agan Reza yang ada bagian yang salah. Tapi caranya dia tuh ngoreksi ini, kalau misalnya penasaran ya, coba cek aja di community postnya channel Agan Reza, itu ada di sana sama Bang Reza, masih disimpan di situ. Itu menurutku caranya dia tuh ngasih tahu tuh menurutku gak banget sih, itu bener-bener kayak bocah caper aja sih. Kayak buat apa sih dia tuh kayak melakukan hal kayak gitu itu? Apakah sampai nantangin Bang Reza buat ketemuan gitu, buat apa coba? Ya kalau misalnya Bang Reza itu ada keliru ya bilang aja secara halus gitu di kolom komentar, oh Barca ini apa ini salah, harusnya gini bilang aja yang santai gitu, ngapa sampai harus kayak nantangin, harus juga ngata-ngatain, buat apa sih, nggak ada gunanya loh, malah buang-buang waktu kayak gitu tuh ya, kayak gitu mah bukan bikin Bang Reza nggak akan bikin Bang Reza respect, malah yang ada makin malah berasa kayak ditantang loh itu. Jujur aku lihat community postnya Bang Reza di bagian itu, aku agak emosi sih. Apalagi juga kan posisiku jujur aja kan aku ini salah satu moderatornya Bang Reza kan. Jadi ya aku lihat itu jujur agak emosi juga sih lihatnya, kayak gimana apa banget gitu kelakuannya tuh. Ini makanya aku kan setiap kali bahasan saya aku mesti bilang kalau mau ada yang dikoreksi atau mau ditambahkan bisa tulis dalam kolom komentar. Ya karena memang aku sendiri juga merasa, ini aku pribadi juga merasa kalau apa yang aku bahas juga mungkin aja ada kekurangannya atau mungkin ada yang keliru gitu. Jadi ya kalau memang ada yang keliru atau mungkin ada yang kurang ya bilang aja secara santai di kolom komentar. Aku terbuka kalau misalnya ada yang koreksi kayak gitu. Cuma kalau misalnya caranya kayak misalnya aku sendiri, misalnya aku pribadi ya kena kayak gini, habis dia jujur aja ya, kalau misalnya aku yang digituin, dia ngomong kayak gitu ke aku, ke channel di kolom komentarku, habis dia ya, percaya sama aku, habis dia tak sama aku, kelar dia kalau ketemu aku kalau kayak gitu tuh.
gak respect banget loh itu sama orang lain tuh. Aku kurang aja sih kelakuannya. Jadi ya aku mohon banget ya buat kalian yang mungkin yang mampir ke channelku juga adalah penorongnya Agan Reza. Jaga kelakuan kalian. Jangan sekali-sekali itu kalian kayak kelakuannya kayak tai gitu. Ini sorry aku ngomong kasar ya. Jangan kelakuannya jangan mempertahankan kelakuan kalian kayak tai itu. Respect sama orang. Kalau kalian mau dihargai sama orang, hargai orang lain terlebih dahulu. Jangan sampai kelakuan kayak gitu. Gak guna sumpah kelakuan kayak gitu tuh. Jadi lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video kalian suka dengan videoku ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan videoku pembakar di channel ini. Dan kalau mau mau ada yang dikoreksi atau mungkin mau ditambahin juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambah juga bisa klik sawarnya di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasandis 412.